Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil pengerjaan middle project semester, yakni mengenai marketing case study dari TEDx. Sebelumnya, perkenalkan, teman saya bernama Inggit Mutiara Rahma dengan NRP akhir 021. Kemudian ada Haikal Ahmad Fauzi NRP akhir 061. Dan saya sendiri dengan nama Lifty Milanka NRP 70. Nah, di sini ada outline presentation pada pembahasan kali ini, yakni yang pertama information about the speaker, yang kedua content of the presentation, yang ketiga conclusion. Nah, di sini kita akan membahas neuromarketing, the new science of customer decision. Jadi sebelum kita meneliti lebih jauh nih, apa sih yang dibawakan oleh Dr. Teriwu pada pembahasan kali ini? Jadi Dr. Teriwu ini merupakan seorang ahli dalam bidang neuroscience dan melakukan penelitian yang menghasilkan neuromarketing. Nah, beliau menempuh studi selama 3 tahun di Duke University, spesialis neuroscience, kemudian di Vanderbilt University, PhD Neuroscience pada tahun 1992 sampai 1996. Jadi teman-teman, beliau memang ahli dalam bidang neuroscience, atau bisa dikenal dengan bidang saraf. Nah, Dr. Wu ini pertama kali memulai karir kurang lebih 20 tahun ke belakang di Universitas Minnesota, atau sekitar di negara bagian USA. Kemudian dia sekarang itu sedang mengembangkan usahanya di bidang lokal marketing, semacam bidang jasa itu untuk mengoptimalkan beberapa bidang sebagai berikut: web searcher, web based on science, dan pengoptimalan konversi. Jadi beliau ini mengkolaborasikan antara ilmu sains dengan ilmu sosial. Kemudian di sini ada neuromarketing. Apa sih neuromarketing itu? Jadi neuromarketing itu penerapan dari neuroscience, ilmu saraf, untuk memahami dan mempengaruhi perilaku konsumen. Kenapa? Karena ternyata itu apa yang kita pikirkan secara sudut pandang objektif itu dapat mempengaruhi market yang ada di pasar. Jadi gimana sih sebuah perusahaan itu dapat mempengaruhi kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial. Dan konsep ini mengandalkan rangsangan sensorik yang muncul ketika seseorang melihat rangsangan visual tertentu. Neuromarketing juga dikenalkan pada tahun 2002 oleh Profesor Dr. Insinyur Alex Smith dari Erasmus Research Institute of Management. Dan selanjutnya dijelaskan oleh Inggit. Oke, jadi teman-teman untuk neuromarketing sendiri di otak manusia itu ada berbagai macam bagian dari otaknya. Salah satu yang mempengaruhi neuromarketing ini adalah otak limbik, di mana otak limbik ini adalah bagian dari otak yang bertanggung jawab untuk mengatur emosi, motivasi, dan juga ingatan dari seseorang. Nah, dengan adanya otak limbik ini, seseorang ketika melihat suatu brand itu akan secara mudah, akan secara langsung terangsang dan juga mereka akan mengingat-ingat apa sih past experience terkait suatu produk tersebut. Next. Oke, di sini neuromarketing juga diibaratkan seperti skema. Jadi, apa sih hal-hal yang disimpan dan juga diingat di otak kita. Nah, kalau misalkan di sini ada gambar roti, kalau misalkan kita mencium bau vanila roti, kita itu kadang-kadang teringat sama masakan nenek ataupun suatu brand tertentu. Nah, kalau misalkan kita ngewangiin atau mencium aroma dari bunga mawar, secara nggak langsung kita tuh keinget siapa si orang yang pernah ngasih bunga mawar itu ke kita. Jadi kita inget-inget momen itu dengan adanya neuromarketing. Next. Nah, di sini untuk mendeteksi dari neuromarketing itu ada beberapa alat yang digunakan secara ilmiah. Yang pertama di sini adalah fMRI dan juga EEG.
untuk penjelasannya bisa dibaca lebih lanjut. Jadi alat ini adalah untuk mengukur aktivitas otak dan juga menarik kesimpulan. Sebenarnya kalau misalkan kita lihat produk itu, apa sih yang terlintas di benak kita? Terus juga ada eye tracking. Jadi eye tracking ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur aktivitas mata dari manusia. Jadi kalau melihat suatu brand itu, apakah attention mereka itu langsung tertuju sama brand, ataukah di bagian tutup botolnya, kalau misalkan itu brandnya minuman, tutup botolnya, atau logo, atau apa, itu di track sama yang namanya eye tracking. Terus selanjutnya adalah FEMG dan juga GSR. Ini digunakan untuk melihat otot-otot di muka kita. Jadi tarikan-tarikan otot itu juga bisa dideteksi sama alat yang digunakan untuk neuromarketing. Terus yang terakhir adalah finger tracking. Jadi alat ini adalah untuk mendeteksi pergerakan jari manusia. Apakah mereka itu mengoperasikan suatu alat ini dengan baik atau enggak, itu bisa dideteksi. Oke, next. Nah, untuk strategi neuromarketing ini, yang pertama ada penggunaan ataupun kita caranya menarik suatu konsumen itu dengan cara penggunaan warna-warna. Jadi warna-warna tertentu itu sangat berpengaruh dalam suatu brand. Terus yang selanjutnya di sini adalah pembuatan dari storyline. Biasanya kalau misalkan brand-brand itu melakukan marketing, mereka itu biasanya menggunakan teknik storytelling supaya lebih relate sama customer-nya. Next. Selanjutnya ada strategi yang ketiga, yaitu kalau misalkan kita menerapkan neuromarketing, perlu banget buat kita menghilangkan friksi atau gangguan yang menghambat seorang untuk melakukan pembelian. Yang terbagi jadi biaya tambahan. Kalau produk-produknya ada biaya tambahan, itu pasti menghambat daya tarik konsumen untuk membeli. Terus juga adanya proses registrasi yang panjang. Biasanya kalau web-web itu mendaftar dan juga navigasi yang rumit, mereka itu cenderung untuk enggan melakukan pembelian terhadap suatu produk. Next. Nah, di sini dalam videonya, si speakernya ini membahas mengenai neuromarketing dengan mengambil contoh yaitu Coca-Cola dan juga Pepsi. Nah, di sini tuh ada tiga aspek penting yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama adalah sensory marketing. Kalau secara definisi, sensory marketing ini memberikan pengalaman kepada konsumen melalui rangsangan panca indera. Jadi ketika kita melihat iklan Coca-Cola, kayak ada suaranya yang sodanya yang push gitu, itu merangsang otak kita. Terus habis itu kalau kita cium aroma Coca-Cola, terus dari logo, terus biasanya kalau iklannya itu ada kayak buliran-buliran embun-embun itu nandain kalau misalkan Coca-Cola ini segar. Nah, itu visualnya itu digunakan untuk sensory marketing. Terus ada facial coding. Jadi kalau definisinya adalah menggunakan teknologi afektiva untuk mengukur ekspresi wajah konsumen saat menonton iklan Coca-Cola. Jadi kalau misalkan brand-brand tertentu itu masang iklan cuman ya udah dipajang aja, itu salah ya teman-teman. Jadi kalau misalkan masang iklan itu nggak hanya selesai di situ saja, tapi kalau mereka memasang iklan, mereka itu melakukan penelitian terkait gimana sih respon konsumen ini ketika melihat iklan tersebut. Apakah mereka itu bahagia atau sedih atau bagaimana, itu dideteksi pakai facial coding. Terus ada juga brand scanning. Jadi ini menggunakan alat-alat yang tadi telah saya jelaskan, fMRI dan juga EEG untuk mengukur aktivitas otak konsumen. Jadi kalau misalkan mereka itu melihat produk Coca-Cola atau apalagi minumnya, itu apa sih yang terlintas di otak mereka, itu dideteksi pakai brain scanning. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Haikal. Nah, untuk penerapan nyatanya itu ada di Netflix. Jadi Netflix ini menggunakan algoritma yang dapat merekomendasikan film dan serial sesuai dengan minat, genre, dan rating konsumen. Nah, jadi Netflix ini juga menggunakan teknik seperti cliffhanger, Bing watching, dan autoplay untuk meningkatkan ketertarikan dan keterlibatan konsumen. Jadi Netflix ini di sini dia menggunakan algoritma yang dia itu sesuai dengan minatnya konsumen, minatnya pelanggan di situ. Jadi kayak misalnya ada pelanggan yang dia ini minatnya ke film yang horor atau film yang action. Nah, nanti di Netflix itu dia dikasih rekomendasi-rekomendasi. Jadi misalnya penonton yang satu ini udah nyoba nonton action dan dia ngasih rating bagus tuh di action. Nah, nanti untuk ke depannya Netflix ini dia akan merekomendasikan film-film action lagi yang untuk si pelanggannya nonton kembali gitu. Next.
Nah, terus ada hubungan neuromarketing dan antropologi digital. Jadi antropologi digital itu merupakan suatu ilmu yang mempelajari antar manusia di era saat ini dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Sedangkan neuromarketing itu adalah ilmu yang mempelajari sistem saraf untuk mempengaruhi perilaku manusia. Nah, korelasi antara dua ilmu ini itu berkaitan bagaimana caranya untuk mempengaruhi seseorang dalam membeli suatu produk. Hanya saja berbeda pada metodenya. Jadi dia ini tujuannya sama-sama untuk bagaimana suatu produk itu bisa laku, bagaimana suatu produk itu bisa dibuat tertarik oleh calon pelanggannya. Tapi metodenya berbeda. Kalau antropologi digital itu dengan teknologi, dan kalau neuromarketing ini dia menggunakan sistem saraf yang ada di otak manusia untuk mempengaruhi perilaku manusia gitu. Next. Nah, ini yang contoh yang tadi hubungan neuromarketing dan antropologi digital. Di sini juga terlihat ada perbedaan ya. Yang pertama itu yang di neuromarketing itu informasinya itu lebih akurat karena dia menggunakan sains, terus dia itu objektif. Sedangkan antropologi digital itu dia itu interpretasinya mendalam, subjektif, dan bersifat kualitatif. Nah, kalau neuromarketing ini sifatnya itu kuantitatif tentang preferensi dan motivasi. Terus untuk antropologi digital itu dia lebih menekankan pada makna, nilai, dan dampak yang dirasakan oleh konsumen. Terus neuromarketing ini juga berdasarkan keputusan konsumen, sedangkan antropologi digital itu meliputi social listening, etnografi, dan empathic research. Jadi dia lebih berfokus sama penelitian. Gitu. Next. Nah, untuk conclusion atau kesimpulannya itu dari penjelasan di atas itu bisa kita dapatkan bahwa neuromarketing ini adalah penerapan dari neuroscience yang digunakan untuk memahami dan mempengaruhi perilaku konsumen. Nah, strategi neuromarketing itu biasanya berisi perilaku pemasaran yang dapat meningkatkan mood, preferensi, serta kepercayaan seorang konsumen seperti penggunaan warna yang menarik, terus dan diberikan pesan-pesan yang itu bisa menarik konsumen. Nah, beberapa brand besar dunia itu seperti yang tadi saya jelaskan, Netflix, terus ada juga Spotify dan Amazon itu juga dia itu udah menerapkan teknik neuromarketing pada produk mereka. Jadi seperti kayak mereka itu menerapkan algoritma yang bisa mengatur selera, terus mengatur preferensi, dan juga rekomendasi dari pelanggan-pelanggan lain untuk pelanggan-pelanggan mungkin yang baru masuk atau mungkin yang dia udah pelanggan yang udah lama di situ. Itu dia ada rekomendasi dari algoritma yang udah diciptakan di situ. Next. Ya, Oke. mungkin segitu saja penjelasannya. Terima kasih. Begitu penjelasan dari kelompok kami. Eh, Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.